Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Siap. Jadi ini dari dasar ya. Tabel yang saya share kemarin itu agak berbeda sih sama punya Bu Tio. Soalnya Bu Tio kan dia langsung bisa baca nilai negatif kan. Punya saya sih yang dari nilai positif. Biasanya standarnya sih nilai positif sih. Jadi distribusi normal itu bentuk umumnya itu X, N, baru min, baru standar deviasi kuadrat. Nah, bentuk umumnya itu biasa min-nya itu harus 1, baru bisa min-nya harus 0, standar deviasinya itu harus 1. Jadi bentuk umumnya yang bisa kita baca itu ketika min-nya 0 dan variasinya itu harus 1 gitu. Jadi kalau di tabel kemarin yang di share di grup itu, kalau teman-teman perhatikan, itu tertulis X, N, 0,1. Jadi hanya bisa dibaca atau dipakai ketika min-nya 0 dan variasinya 1 gitu. Nah, cuma kalau praktek sehari-hari kan nggak mungkin rata-ratanya itu 0 kan. Nanti harus distandarkan lagi kalau rata-ratanya tidak 0. Terus mengenai tabel yang di-share itu, nilai ke bawah ini itu Z, ke kanan ini semua juga Z. Yang di dalam tabel ini probabilitasnya. Cuma kalau kita perhatikan kolomnya itu terbagi dua. Satu kolom yang lebih lebar, satu lagi kolomnya itu lebih sempit gitu. Nanti di contoh soal aja sih dijelasin maksudnya bilangan desimal ketiga sama keempat itu gimana gitu. Jadi ini sketsa kurva distribusi normalnya ya. Kemarin kan dari Bu Tio udah dibilang kalau luasnya itu menandakan probabilitas. Jadi sekarang yang bisa kita baca itu hanya ketika X lebih kecil atau lebih kecil sama dengan bilangan positif. Jadi A itu harus bilangan positif. Nah, kalau kita dari contoh soalnya, misalnya X lebih kecil dari 1,35. Teman-teman udah ada tabelnya ya? Kita cari di Z-nya. Pertama kita cari dulu 1,3. Baru bergerak ke kanan. Kita cari angka 5. Jadi kalau misalnya kita ikutin kayak gitu, kalau pakai tabel yang di-share kemarin itu nanti nilainya itu jumpa di 0,9115. Ya. Ya, berarti maksud dari soal ini atau jawaban ini tuh kayak gini. Jadi ini min-nya 0, ketika nilai A-nya itu 1,35, luas daerah yang di kiri ini lebih kecil dari 1,35 ini, luas daerah ini 0,9115. Itu maksud dari jawabannya. Total areanya itu pasti 1, karena total probabilitas kan 1, nggak bisa lebih besar dari 1. Nah, ketika kita mau membaca nilai dari X lebih kecil dari 1,571, kita ulangi lagi langkahnya. Jadi kita cari Z-nya dulu, kita cari dari 1,5 dulu, bergerak ke kanan, cari angka 7. Terus nanti kita dapat angkanya itu di 0,9418. Terus mengenai angka satunya, kita harus bergerak ke yang paling kanan, yang lebih kecil angkanya. Kita baca lagi ke bawah. Itu nanti kita mendapatkan angka 1. Untuk bilangan yang berada pada kolom paling kanan, itu harus menandakan desimal ketiga dan keempat. Harus menandakan desimal ketiga dan keempat. Jadi gampangnya itu sih langsung aja 1 dibagi 10.000. Berarti nanti kita mendapatkan jawaban 0,9418 ditambah 0,0001 gitu. Berarti jawabannya itu 0,9419. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kenapa harus dibagi 10.000, Mas? Karena dia itu
angkanya itu harus bilangan desimal ketiga dan keempat. Jadi kita harus lihat, Kak, kalau misalnya versi tabelnya itu udah dalam desimal ketiga dan keempat, kita nggak bagi lagi. Oh, oke. Jadi ini saya lanjut ya, saya coba clear board-nya dulu ya. Jadi misalnya nih, kita mau mencari nilai dari P buka kurung X lebih kecil sama dengan 0,546. Nah, untuk sekarang, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu kita anggap sama. Untuk dasarnya, ketika min-nya 0, variansinya 1, dianggap sama. Dan nanti untuk yang lebih advance sebenarnya ada bedanya sih. Nah, kita cari dulu langkah pertama, ulangi lagi. Z-nya itu kita cari 0,5, terus cari lagi angka 4. Kalau kita ikuti ini, dapatnya itu 0,7054. Nilai di sini itu 0,7054. Kita bergerak lagi ke arah kanan. Kita cari angka 6. Terus kita dapat angka 20. Jadi maksud 20 itu adalah 20 dibagi 10.000. Berarti nanti jawabannya itu 0,7054 ditambah 0,0020. Berarti jadi 0,7074. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Bentar, aku boleh diulang nggak Mas? Apa namanya? Aku tadi baru ngerti yang 0,754. Oh, nggak apa-apa sih. Ya, jadi kalau misalnya kita ada desimal ketiga, kita bergerak lagi ke arah paling kanan. Oh. Cari angka 6-nya, kita baca lagi. Jadi pada baris yang sama, ini ada 20 kan? Yang paling kanan ini harus menandakan desimal ketiga dan keempat. Makanya tetap dibagi 10.000 dia. Jadi 0,0020 gitu. 20 tuh dari mana ya? Kok aku nemunya di sini? Jadi 0,54 dapat ini 0,7054 langsung ke kanan lagi. Sambil melihat angka 6 di atas. Oke. Nah, di sini adanya 0,7123. Benar nggak? Oh, itu 0,56 Mbak bacanya. Harusnya 0,5 dulu. 0,5. Cari desimal kedua kan 4. Cari 4-nya dulu. Jumpanya di sini. Desimal pertama 0,5. Desimal kedua 20-nya itu di tabel yang sebelah kanan ya? paling kanan. Ya, yang paling Yang kanan. tabel add ya? Oh, soalnya oke. I see, oke, Mas. Jadi stepnya itu desimal pertama 0,5, desimal kedua di angka 4-nya dapat dulu bacaan yang besar ini, baru desimal ketiganya gitu. Siap, udah dapat. Ngerti ya berarti ya sampai sini ya? Udah. Okay. Soalnya tadi aku pakai tabel yang dari Google karena kan yang dari Mas Leslie ada tuh 20-nya yang add. Oke. Nah, jadi kalau kita mau cari misalnya nih 1,23 misalnya, lebih besar. Yang harus kita ingat itu bentuk standar itu kita itu cuma bisa membaca yang pasti X-nya atau A-nya itu harus positif. Itu yang pertama. Yang kedua, tandanya itu harus lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Nah, ini kan lebih besar. Ini kan lebih besar kan? Jadi kita nggak bisa baca langsung gitu. Saya sih sarankan kalau beginner sih di sketch saja. Ini kan min-nya tadi di angka 0 kan? Bentuk standarnya kan min-nya harus 0. Jadi X-nya itu sekarang 1,23. Kita itu mencari luas lebih besar nih dari 1,23. Nggak ada caranya untuk membaca lebih besar. Yaudah kita mulai dulu dari membaca X lebih kecil dari 1,23. Berarti kita ulangi lagi langkah tadi. Kita cari Z-nya di 1,2 dulu. Baru kita cari angka 3 gitu. Berarti kita dapatnya itu di angka 0,0
0,8097. 0,8097. Sampai sana ada pertanyaan nggak teman-teman untuk 1,23 lebih kecil? Nah, nggak ada ya, berarti aku lanjut ya. Nah, yang harus kita ingat berikutnya itu, total luas itu sama dengan 1 gitu. Luas keseluruhan kurva itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita mau mencari yang lebih besar, kan kita udah tahu nih, yang lebih kecil itu 0,8907 ya tadi ya. 0,8907. Oke. Berarti yang lebih besarnya itu tinggal dikurangi aja gitu. Berarti jawaban dari soal kita ini itu sama dengan 1 dikurangi 0,8907 gitu. Dapat jawabannya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Masih mengikuti, Mas. Kita coba lagi ya. Kalau misalnya berikutnya X lebih kecil dari lebih besar dari 0,623. Jadi perhati kondisinya itu kita sketch aja kurvanya. Sekarang nilai A-nya itu 0,623. Kita mau mencari yang lebih besar. Nggak bisa langsung mencari lebih besar dari positif. Berarti step pertama itu kita cari dulu ketika X-nya lebih kecil dari 0,623. Jadi kita baca dari tabel, cari angka 0,6, cari angka 2, cari angka 3. Jadi 0,62 itu dapatnya di 0,7324. Baru kita baca ke sebelah paling kanan, ketika angka 3 terdapat angka 10, tertulis 10. Nah, berarti jawabannya itu 0,7324 ditambah 10 tadi itu kita bagi dengan 10.000 untuk bilangan desimal ketiga dan keempat. Berarti dapatnya 0,7334. Tapi itu bukan jawaban soalnya. Itu adalah luas ketika lebih kecil sama dengan positif. Yang mau kita cari itu kan lebih besarnya. Jadi harus diingat total luas itu 1. Berarti jawaban dari soal ini adalah 1 dikurang 0,7334 gitu. Kita dapat probabilitasnya. Itu untuk contoh soal F. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut lagi ya. Paham. Oke, misalnya next-nya kita mau mencari lebih besar dari negatif nih. Saran aku tetap sama, kita sketsa aja. Jadi sekarang min-nya itu kan di angka 0. Kita mencari angka negatif 0,44 nih. Kita mau mencari yang lebih besarnya. Lebih besar dari negatif. Nah, ada poin yang harus kita ingat. Kurva distribusi itu simetris dia. Symmetrical. Jadi, untuk lebih besar dari negatif 0,44, luasnya itu bakal sama dengan kalau kita mengambil lebih kecil dari positif 0,44. Luasnya itu pasti sama, karena kurva distribusi normal itu harus simetris. Kalau nggak simetris, dia nggak bisa. Nah, berarti untuk solusi dari soal ini, kita boleh langsung mengambil nilai ketika X-nya lebih kecil dari 0,44. Kalau lebih kecil dari positif kan udah langsung bisa dibaca gitu. Berarti jawabannya itu langsung kita dapat di 0,6700. Aku clear board-nya lagi ya teman-teman ya, kalau nggak ada masalah ya. Mas Lasli, Ya. boleh minta tolong dibikin jadi kayak dua screen gitu. Maksudnya satu yang whiteboard-nya, satu lagi yang si tabelnya. Waduh, aku gak ada tabelnya di laptop. Oh gitu, ya wes.
Lanjut aja Mas, lanjut. Gitu, Kak. Oke. Lagi. Ada yang mau tanya nggak? Ini tadi ada yang bicara kayaknya, tapi putus-putus suaranya. Mas, aku Mau masih ngasih tahu Sony kalau itu udah di grup. nggak Gimana, kedengeran, Mbak. Kenapa Mbak? Tabelnya ada di grup. Oh, tabelnya ada di grup. Iya, Oh, iya. oke. Sorry. Nah, ini contoh lagi ya. Kalau kita mau membaca lebih besar dari negatif 1,33. Berarti saya sarankan sih di sketsa dulu. 1,33 negatif. Ini kan total luasnya yang mau kita cari. Nggak bisa, nggak ada cara membaca lebih besar dari negatif. Pokoknya tabel itu hanya bisa lebih kecil dari positif. Untuk tabel yang saya share ya, saya nggak pakai versinya Bu Tio gitu. Berarti ini sama dengan, kalau kita refleksikan, dia itu sama dengan positif lebih kecil dari positif 1,33. Ya udah, kalau lebih kecil dari positif kan nggak masalah. Jadi kita langsung membaca aja gitu. Kita cari angka 1,3, baca lagi ke kanan 3. Nah, nanti bakal kita dapat itu di angka 0,9082. Ya udah, berarti jawabannya itu. Jadi lebih besar dari negatif itu sama dengan lebih kecil dari positif. Makanya dia bisa dibaca langsung gitu. Next ya, kalau nggak ada masalah. Misalnya kita mau baca nih, X lebih kecil dari negatif 2,13 misalnya. Ntar ada yang chat nih. Oh. Nah, sketsa aja lagi. Pokoknya kalau baru mulai sama normal sih, bagusan di sketsa sih. Jadi kan kita baca lebih kecil dari negatif nih. Ya mau lebih besar dari negatif atau lebih kecil dari negatif, nggak bisa dibaca langsung. Kita refleksikan dulu. Berarti dia tuh sama dengan lebih besar dari positif. Ya sama juga sih, nggak ada caranya juga sih membaca lebih besar dari positif. Jadi yang harus kita cari itu lebih kecil dari positif dulu gitu. Jadi untuk soal ini, langkah pertama itu kita cari ketika X-nya lebih kecil dari positif 2,13. Jadi kita, ya, dia mirroring, soalnya dia simetris sih. 2,13 kita baca itu dapatnya di 0,9834. Itu kalau lebih kecil dari positif kan. Ya udah, solusinya udah dapat sih. Kan kita cari yang lebih besar nih. Bagian ini kan, yang di shade biru ini kan. Berarti ya jawabannya itu, next-nya itu tinggal 1 dikurangi 0,9834 aja. Karena total luasnya itu memang wajib 1 kan. Iya, baca tabel. Lagi belajar baca tabel sih. Sampai sini kira-kira ngerti gak teman-teman? Mas, Harus hati-hati ya berarti ya. Cari tanda. Mas, Gimana? berarti jawabannya 1 dikurang 0,9834 gitu ya? Ya, yes. Oke. Thank you. Oke. Aku lanjut lagi ya, contoh-contoh soal lagi ya. Misalnya nih, berikutnya kita mau mencari nilai X-nya itu di antara 1,20 sampai 1,88 misalnya. Ya sama sih, saran aku sih tetap sama. Sketsa aja dulu kurvanya. Ini 0, nilai A kita itu kan di 1,22 sampai 1,88. Kita mau mencari di antara ini kan. Ya logikanya itu ya bakalan kita cari lebih kecil dari 1,88 dulu. Baru kita cari lagi lebih kecil dari 1,20. Terus kalau udah dapat luasnya itu ya tinggal dikurangi aja gitu. Kan udah dapat di antaranya. Berarti lebih kecil dari 1,88 ini jawabannya itu 0,9699. Kalau yang lebih kecil dari 1,20 ini di 0,8849.
Ya kita kurangi aja, udah langsung dapat luasnya atau probabilitasnya. Jadi kalau misalnya kita mau cari misalnya X-nya di antara negatif 1,25 sampai 55, misalnya negatif 1,25 sampai positif 0,55. Berarti ini agak repot sih. Step pertama itu kita cari dulu lebih kecil dari 0,55. Kalau lebih kecil dari positif kan aman, bisa dibaca langsung. Berarti jawabannya itu di 0,7088. Nah, step berikutnya itu kita harus cari lebih kecil dari negatif 1,25. Jadi kan tadi udah kita bahas sebelumnya, kalau lebih kecil dari negatif, itu kan nggak bisa dicari tuh. Kita harus cari lebih besar dari positifnya kan. Tapi lebih besar dari positif juga nggak bisa dicari kan. Yang bisa kita baca itu lebih kecil dari positif. Jadi kita baca dulu lebih kecil dari positif 1,25. Itu dapatnya di 0,8944. Berarti kalau kita mau mencari lebih besarnya, itu berarti sama dengan 1 dikurangi 0,8944. Berarti ini saya hapus bentar ya. Jadi yang mau kita cari itu kan lebih kecil dari negatif 1,25. Nah, luasnya itu sama dengan ketika X lebih besar dari positif 1,25. Sama dengan 1 dikurangi probabilitas ketika X lebih kecil dari 1,25. Berarti 1 dikurangi 0,8944. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Aku belum ada, Mas. Oke, aku lanjut ya. Berarti aku kurangi dulu nih ya. Nah, dapatnya itu kan 0,1056. Ini belum selesai. Berarti kan tadi kan probabilitasnya itu ini. Baru satu lagi kan ini. Nah, kita itu kan mencari yang di antara itu kan. Berarti jawabannya itu adalah 8 ini dikurangi 0,1056 ini. Kita dapat probabilitas di antaranya gitu. Sampai sini aja sih yang mau aku jelasin untuk yang step awalnya gitu. Kita coba ngerjain soal aja dulu. Mas, bentar. Maaf. Ya. Habis dapat 0,1056, tadi diapain? Dikurangi. Karena kan yang mau kita cari itu kan di antara negatif 1,25 sampai 0,55 kan, Kak, kan? Iya, betul. Berarti langkah pertama tadi itu kan kita udah cari yang lebih kecil dari positif 0,55-nya. Terus step kedua kan kita cari lebih kecil dari negatifnya. Lebih kecil dari negatif itu kan yang ini yang kita selesaikan sampai sini kan, 0,1056 ini kan. Nah, kita cari yang di antara nih. Makanya harus dikurangi gitu. Dikurangi sama apa tadi? 0,7088. Oh, oke. Jadi 0,7088 ini kan 0,1056 kurang 0,7088. 0,7088 kurang 0,1506 ya. Oh, oke. Dia karena di antara gitu, Kak. Maka harus dikurangi gitu. Siap. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyain? Koleksi tanya dong pertanyaan mendasar pas baca nih, soalnya tadi maaf saya terlambat. Nah, ini kan kalau misalnya saya lihat di sini kan yang 125, kita kan ke tabelnya tuh 125, itu kan dapatnya tadi kan 094325 ya kalau di tabel kan. Nah, ini kan ditulis 0944 itu di apa namanya? Apa saya pakai tabel yang salah? Benar kan tapi ya? Kurva distribusi normal ya, Kak, bukan kurva distribusi T ya. Standard normal distribution table itu benar? Iya. Benar kan? Benar, Kak. Di Nah, 1,25, ya. Ya, 1,125 kan di sini adalah
09435. 09435. 35. Benar nggak saya cara bacanya gitu ya? Bentar ya. Z, itu kan Z-nya berarti kan tadi kita 1,2 dulu kita cari, Kak. Baru kita cari ke kanan 5 gitu. Jadi Iya, betul. 1,2 dulu baru 5. Di sininya gitu. Iya. 0,8944 sih kalau di yang ini, Kak. Oh, di atasnya itu. Oh, wait. Nggak apa-apa. Berarti oke, saya ingin ini soalnya di atasnya nih yang ada di grup kan dia standard normal distribution table values itu dia 0,05. Jadi salah ya. Harusnya itu atasnya 5 ya. Ada lagi tabelnya ya. Ini saya share lagi, Kak, yang tabelnya. Ini tabel standarnya sih yang baru saya kirim, Kak. Oke. Thank you, Leslie. Nggak apa-apa, Kak. Itu ada aku share exercise 9A gitu. Coba aja kali dikerjain dulu, nanti kita sambil bahas lagi sih. Oke. Thank you. Nanti ya welcome. 1CFILO coba. Baru nomor 2-nya coba 2 BDF aja.